Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 22 Desember 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 22 Desember 2024. Oke, kalau aku lihat di sini dia ingin melepaskan dirinya dari bayang-bayang masa lalu atau apapun yang berhubungan dengan masa lalunya. Dia ingin berkembang, dia ingin bertumbuh ya. Bahkan aku lihat di sini dia ingin melangkah maju untuk kehidupan dia di tahap selanjutnya ya. Aku lihat di sini dia ini kayaknya punya luka batin. Nah, ini mau dia sembuhkan terlebih dahulu ya. Terus itu juga aku melihat dia ini orang yang suka menyabotase diri. Jadi kalau misalkan misalkan dalam hubungan gitu ya sama kamu deh gitu misalkan. Dia mungkin sudah suka, sudah tertarik gitu ya sama kamu dan sudah merasa klik, tapi orangnya itu mungkin gampang ragu-ragu atau gampang apa ya, gampang insecure, sehingga walaupun dia mungkin udah ngerasa klik, ngerasa udah mantep, yakin kamulah orang yang dia mau, dia belum ada pergerakan gitu, dia belum mau memperjuangkan seperti itu ya. Tapi aku melihat nampaknya setelah dia bisa move on dari masa lalunya, menyembuhkan luka batinnya, dan berani untuk melangkah maju, aku lihat di sini dia ingin membangun kembali hubungan di antara kamu dengan dia. Dan aku lihat memang masih ada ya usaha yang terus-menerus akan dia coba, akan dia lakukan ya untuk memperbaiki hubungan di antara kamu dengan dia. Dan aku lihat juga di sini memang kamu dengan dia sudah ada perpisahan. Ketika perpisahan ini terjadi, dia merasa kehilangan kamu banget ya. Merasa patah hati, merasa sakit hati ya. Dan kenapa kalian berpisah? Aku lihat memang ternyata dia ini sempat mengkhianati kamu, menikahmu dari belakang ya, menipu, berbohong ya, atau bertindak curang di belakang kamu, entah itu berselingkuh juga bisa ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia sempat membuatmu patah hati, membuatmu terluka, membuatmu sakit hati banget sehingga kalian berpisah. Nah, ketika berpisah gini baru dia sadar dia kehilangan kamu, dia juga sakit hatinya gitu ya. Dan nampaknya juga di sini dia itu butuh waktu untuk berani melangkah ya. Jadi saat ini kayaknya dia masih kayak belum berani untuk melangkah, atau bisa jadi memang lagi ada yang dia pikirkan, atau ada yang sedang dia nilai, ada yang sedang dia pertimbangkan seperti itu. Jadi saat ini dia lagi butuh waktu untuk memahami siklus antara kamu dengan dia, memahami situasinya ya, dan juga butuh waktu untuk menyembuhkan kepercayaan dirinya, menyembuhkan luka batinnya, menyembuhkan luka batinmu, menenangkan emosimu, seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini nampaknya memang butuh waktu sebelum adanya suatu tindakan atau pergerakan dari dia. Kalau aku lihat dia ini orang yang memang gampang
terbujuk atau orang yang gampang tergoda seperti itu ya. Memang mungkin dia punya daya tarik tersendiri sehingga orang-orang di luar sana itu kayak melihat dia tuh pengen menggoda gitu loh. Nah, dia juga gampang tergoda ternyata seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat hubungan kamu dengan dia selama ini tuh ternyata memang sering adanya pihak ketiga gitu. Dia mungkin sering selingkuhin kamu, sering menghadirkan pilihan lain ya kan? Terus sering menghadirkan pihak ketiga. Setiap kali kalian menjalin hubungan atau berkencan atau mungkin ya baru deket PDKT atau apalah hubungan kalian kemarin, dia ini selalu gampang tergoda dengan pihak ketiga gitu. Ya, jadi aku lihat inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dia atau menjadi salah satu pertimbangan kamu untuk mau tetap bersama tuh kayak gimana gitu ya, dia merasa ada rasa malu, ada rasa bersalah dan dilihatnya juga kamu kayak, ya kamu udah kecewa banget, kamu udah patah hati banget, sakit hati banget sama dia gitu. Tapi bahkan sampai hari ini pun dia masih sering stalkingin kamu, masih sering memantau kamu dari kejauhan atau media sosialmu. Dia masih sering cari-cari tahu kabar kamu, keadaan kamu ya. Masih sering memata-matai kamu, aku lihat di sini. Oke, kalau aku lihat sudah ada sesuatu hal yang mungkin selama ini atau yang terakhir kali dia sembunyikan dari kamu dan ya udah ketahuan gitu ya. Entah di sini dia yang menunjukkan atau dia tidak sengaja membongkarnya sendiri rahasia itu atau memang kamu yang ya tahu sendiri gitu rahasia yang dia sembunyikan. Misalkan contoh, dia selama ini nggak ada kabar nih, dia selama ini kok anteng-anteng aja, nggak kasih kabar, nggak kasih komunikasi, nggak ada apa ya kayak interaksi dengan kamu gitu. Terus kamu mungkin stalking dia, cari-cari tahu kabar dia, entah itu dari media sosialnya, dari teman-temannya, atau dari manapun. Akhirnya ketahuan deh, ternyata dia punya pasangan lain, ternyata dia punya pilihan lain, punya gebetan lain, seperti itu. Jadi, kalau aku lihat di sini, yang terakhir kali dia sembunyikan dari kamu, itu nampaknya sudah ketahuan gitu ya. Sudah show me, sudah terbuka ya rahasianya, sudah terungkap rahasianya gitu oleh kamu ya, entah ini memang dia yang mengungkapkan atau ya memang kamu sendiri yang mencari tahu. Bahkan memang kamu juga sudah memegang buktinya bahwa dia ya selingkuh, bahwa dia bohong, bahwa dia menipu atau apalah ya. Pokoknya di sini selama terakhir kali itu ada sesuatu yang dia sembunyikan, itu udah ketahuan gitulah sama kamu dan kamu memegang buktinya. Nah, apa yang dia rasa saat ini? Dia merasa mentalnya itu nggak stabil ya. Kalau aku lihat di sini, dia merasa seperti terpenjara, terkurung dengan perasaannya sendiri. Perasaan bersalahnya ada, perasaan rindunya ada sama kamu, kangen, cinta, ingin bersama dengan kamu. Tapi itu semua tidak bisa dia tunjukkan ke kamu karena ya kamu sudah menunjukkan sikap benar-benar kecewa banget sama dia gitu. Karena dulu mungkin kamu itu orang yang berjuang banget untuk dia, tapi dianya justru malah bermain di luar sana. Sehingganya kamu merasa seperti terpenjara, memperjuangkan sesuatu yang yang kayak nggak ada hasilnya gitu loh. Ya, kamu effort sendiri, dianya mah entah kemana-mana gitu. Sehingga sekarang apa yang dia rasa terhadap kamu, perasaannya terpenjara. Ya, ada rasa cinta, ada rasa bersalah, ada rasa malu, ada rasa rindu, ada rasa ingin memiliki, ingin bersama kembali, ingin memperbaiki, tapi nggak berani gitu. Tapi bukan insecure ya karena ada rasa bersalah itu, ditambah lagi mungkin kamunya memang sudah cuek banget, sudah tidak peduli
sehingga dia secara emosional, secara mental juga itu nggak stabil gitu ya. Dia merasa terkurung, terpenjara dengan perasaan bersalahnya dan dicampur dengan rasa rindu dan rasa cintanya, seperti itu. Bahkan mungkin sekarang tuh di media sosial kamu mungkin menyembunyikan perasaanmu terhadap dia atau menyembunyikan sesuatu juga dari dia. Mungkin kamu terlihat seperti misterius, kamu seperti tidak bisa terbaca oleh dia, kamu itu seperti apa aslinya sekarang gitu ya. Mungkin kamu di media sosial apa itu namanya, upload sesuatu yang melo-melo atau galau-galau, padahal sebenarnya juga enggak, kamu justru malah bahagia aslinya gitu ya. Jadi ada penyembunyian hal-hal yang sebenarnya dari media sosialmu. Jadi apa yang di media sosialmu itu sebenarnya nggak benar, nggak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan kamu. Kamu uploadnya galau-galau, sebenarnya kamu have fun aja, baik-baik aja gitu ya. Jadi kamu tidak menunjukkan jati dirimu atau apa yang kamu rasa sebenarnya di media sosial. Jadi kalau aku lihat di sini dia kayak ya menganggap kamu galau-galau gitu ya, padahal enggak gitu. Aku lihat kamu baik-baik saja gitu. Intinya apa yang kamu tunjukkan di media sosial itu tidak yang sebenarnya yang kamu rasakan atau yang kamu lakukan. Intinya kayak gitu deh ya. Kamu menyembunyikan dirimu di balik media sosial kayak gitu. Terus itu juga aku melihat nampaknya dia merasa kamu tuh benar-benar sudah sangat tegas banget, sudah sangat keras banget mengambil suatu keputusan untuk mengakhiri hubungan ini. Gitu. Dia ngerasa kamu tuh udah benar-benar mantep, yakin banget, keras banget mengakhiri hubungan ini dengan sangat tegas gitu. Jadi makanya di sini dia ngerasa kayak terpenjara, merasa kayak nggak tahu lagi harus berbuat apa. Dia masih menginginkan kamu, tapi kamu ya nggak mau menginginkan dia lagi kayak gitu ya. Jadi kayak apa ya, kayak jalan menuju ke arah kamu tuh seperti terblokir gitu. Dia ngerasa kayak nggak ada lagi jalan untuk kembali lagi ke kamu. Itu yang dia rasa. Ya kamu tuh kayak udah nggak memberikan akses atau kamu udah nggak welcome lagi sama dia gitu. Nah, apa yang kemudian dia lakukan saat ini? Aku lihat nampaknya dia kayak menenggelamkan diri dia dalam minum-minuman keras atau dunia malam, ya. Jadi mungkin dia ke clubbing seperti itu, atau dia suka minum-minuman keras, atau apa ya? Have fun gitu sama teman-temannya ya di waktu malam hari seperti itu ya. Pokoknya di sini kayak dia melampiaskannya aktif di malam hari, di dunia malam seperti itu. Ya, apa tuh yang sering dilakukan di dunia malam? Ya, ngapain aja di situ? Mungkin ya berjudi, bisa jadi ya dia melampiaskannya dengan berjudi atau apalah gitu. Atau bisa jadi ya dia mungkin main game sampai larut malam, bisa jadi ya, bisa sampai besok paginya, nah, bisa gitu. Pokoknya di sini dia lampiaskan di malam hari itu dia aktif gitu ya, dia senang-senang gitu untuk bisa melampiaskan emosionalnya dia yang tidak bisa dia utarakan ke kamu gitu. Oke, kalau aku lihat di sini sebenarnya dia masih menganggap hubungan kamu dengan dia ini masih berjeda aja gitu. Jadi dia masih kayak berharap atau dia masih punya pemikiran bahwa suatu saat nanti dia akan datang lagi ke kamu. Jadi dia menganggap perpisahan antara kamu dengan dia saat ini tuh kayak cuman jeda, cuman sebentar aja, nunggu nanti apa ya, emosi kamu tenang, nunggu nanti emosi dia tenang gitu ya, nunggu sudah beberapa lama kamu sudah lupa dengan amarahmu, dengan emosionalmu, nah nanti ucuk-ucuk datang dia gitu. Jadi dia beranggapan bahwa saat ini antara kamu dengan dia masih berjeda. Kalau untuk sekarang memperjuangkan kayaknya belum waktunya gitu ya, terutama hari ini ya, hari ini kan tanggal pembacaan untuk tanggal 22 Desember seperti itu ya. Jadi kalau untuk hari ini kayaknya masih belum gitu ya, masih belum datang atau masih berjeda gitu.
Oke, kalau aku lihat di sini ya, dia merasa seperti sudah kehilangan kesempatan untuk bisa bersama dengan kamu. Dia, aku lihat, menyadari bahwa selama ini dia telah kehilangan kendali atas dirinya, sehingganya dia menyakiti kamu terus gitu ya, selingkuhin kamu terus seperti itu. Dan aku lihat di sini dia merasa bahwa ya dia kayak orang yang nggak sopan gitu deh ya, udah uh, kamu perjuangin, udah kamu kamu sayangin, tapi ya dianya malah berkelakuan seperti itu. Terus itu mungkin orangnya juga pendiam ya, dia ini orangnya pendiam, tapi suka nyakitin gitu ya, sehingga kamu benar-benar merasa tersakiti banget deh ya, kamu menjalani hubungan dengan dia itu benar-benar menyakitkan. Mungkin orangnya kalau ngomong suka pedes, terus juga orangnya tegas, suka menindas, agresif, kejam, berbahaya deh ya, aku lihat di sini. Tapi orang ini atau dia ini orang yang memang tahu segalanya, ya. Jadi bahkan kamu, eee, apa ya, kamu dengan dia nggak ada komunikasi aja dia tahu kamu itu ngapain. Jadi orangnya tuh kayak tahu orang yang tahu segalanya, kayak gitu. Mmm, Orang yang mungkin sulit fokus ya, aku lihat di sini. Ya, orang yang mungkin sama kamu bisa jadi mungkin selama ini tuh nggak fokus sama kamu, gitu. Banyak fokus yang, dia tujukan, gitu. Dan aku melihat di sini dia ngerasa kalau kamu itu selama ini bersama dia itu benar-benar nggak nyaman. Makanya di sini kamu mengakhiri hubungan dengan dia atau ya bisa jadi memang kesepakatan dari kedua belah pihak karena mungkin selama ini hubungan kalian dijalani itu terasa tidak nyaman sehingga ya kalian berdua juga memang bersepakat untuk mengakhiri hubungan ini. Tesan, ada yang memang sudah terbongkar ya, aku lihat di sini. Semesta memang mengkehendaki ya semuanya terbongkar. Jadi apa yang selama ini dia rahasiakan dari kamu, apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, semuanya terbongkar. Niat-niat buruk dia, kelakuan-kelakuan yang menyakiti kamu ya, apapun itu benar-benar membuat membuat kamu itu terluka, apapun yang membuat kamu kecewa, itu sebenarnya semuanya sudah dibuka oleh semesta, agar kamu itu bisa mengambil suatu keputusan yang terbaik untukmu apa gitu. Apakah memang harus tetap dipertahankan nih dengan orang yang toksik, orang yang red flag seperti ini, atau kamu harus mengambil keputusan untuk membuatmu bahagia sendiri gitu loh. Jadi makanya kenapa semuanya dibongkar oleh semesta agar kamu bisa menentukan pilihanmu gitu ya. Jadi The Sun itu tentang pencerahan. Ada pencerahan yang memang semesta berikan ke kamu untuk bisa membuat kamu bahagia, untuk bisa membuat kamu gembira. Ya, bukan untuk terpuruk, tapi untuk bahagia. Memang ketika kamu tahu semuanya semuanya kebongkar itu memang menyakitkan, tapi memang itu semua harus terjadi agar kamu tidak berlarut dalam kesendirian, dalam kesedihan, dalam keterpurukan, ya seperti terpenjara gitu. Semesta ingin menunjukkan segala sesuatunya agar kamu itu bahagia, agar kamu itu sukses, agar secara materi kamu ini berkelimpahan seperti itu, ya. Karena ketika kamu bersama dia, ya, ketika kamu masih berhubungan dengan dia, aku lihat keuangan kamu kayak seret, keuangan kamu kayak sulit gitu untuk bisa berkembang gitu ya. Jadi itu kalau aku lihat juga ada pengaruhnya ke keuangan. Kalau aku lihat sebenarnya kamu ini punya bakat, kamu ini punya keterampilan, kamu ini punya keahlian, kamu ini orang yang berkualitas, punya standar yang tinggi dalam mencari pasangan atau dalam memilih sesuatu atau dalam ya apapun di segala kehidupanmu, kamu itu punya standar yang cukup tinggi karena kamu tahu kualitas dirimu, kamu mampu melakukan apa yang mungkin orang lain pun nggak bisa melakukannya kayak gitu ya. Karena di sini aku lihat kamu itu orangnya terampil, orangnya itu punya bakat, punya keahlian seperti itu. Dan kamu itu tahu sampai mana batas kemampuanmu atau penguasaan dirimu gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu tuh kalau udah fokus pada satu hal, kamu akan bener-bener komitmen banget
gitu. Jadi kalau kamu misalkan dalam percintaan ya, kamu udah suka banget sama seseorang, kamu itu akan jor-joran banget, berkomitmen banget hanya untuk dia. Kamu nggak akan selingkuh, kamu nggak akan menghadirkan pihak lain. Nah, sayangnya biasanya orang yang seperti ini itu yang orang yang sering diselingkuhi, orang yang selalu gagal atau sering gagal dalam percintaan gitu. Karena apa ya, kamu jor-joran gitu. Ya, karena kamu menunjukkan dedikasimu banget, komitmenmu banget gitu. Dan dia melihat kamu itu orang yang berprestasi, banyak hal yang kamu capai gitu dalam hidupmu. Ya dia ngerasa kamu ini orang yang berkualitas lah ya, orang yang memiliki banyak prestasi gitu, banyak kemampuan gitu. Dan dia pun melihat bahwa kamu tuh selama ini telah mencurahkan banyak usaha, pengabdian, perhatian, effort untuk hubungan kalian berdua. Agar hubungan kalian itu bisa berhasil, agar hubungan bisa berjalan dengan baik ya. Dia ngerasa kok kamu selama ini tuh udah jor-joran banget memperjuangkan hubungan ini. Dan memang kamu ketika sudah jor-joran gini, ekspektasi kamu seharusnya karena sudah mungkin ada yang bertahun-tahun ya effort gitu, seharusnya kamu merasa bahwa seharusnya aku sudah bisa mendapatkan hubungan yang sesuai yang aku inginkan, punya hubungan bersama dia jangka panjang, dia mau berkomitmen dengan aku, bla bla bla. Pokoknya intinya kamu berpikir bahwa ya seharusnya apa yang telah aku lakukan ini sudah membuahkan hasil gitu ya. Seharusnya hubungan ini sudah bisa mencapai tujuan bersama gitu, karena kamu sudah bekerja keras melindungi hubungan ini gitu. Tapi nampaknya ya baik kamu dan dia itu nampaknya memang masih berfokus dan masih bekerja keras untuk melindungi masa depan finansial kalian masing-masing. Kamu ternyata juga memang harus memfokuskan hidupmu secara finansial, kamu harus mengembangkan finansialmu, dan dia pun sebenarnya seperti itu. Dia juga memang selama ini masih fokusnya di finansial. Kenapa? Karena mungkin ya kalian tidak mau menyusahkan dirimu sendiri atau keluargamu di masa depan atau pasanganmu di masa depan gitu ya. Dia pun begitu, punya pemikiran gitu. Jadi selama ini yang menjadi salah satu faktor kenapa kalian itu belum sukses ya hubungannya, karena yaitu kalian masih perlu untuk fokus dulu ke materi kalian masing-masing ya, ke finansial kalian masing-masing gitu ya. Makanya di sini kalian tuh kayak sulit untuk menyeimbangkan antara beban pekerjaan, beban keluarga, beban bersama dengan pasangan. Nah itu ya, untuk bisa punya waktu bersama dengan pasangan itu mungkin sulit karena memang kalian harus fokus di kerjaan, kalian juga mungkin punya keluarga yang mungkin harus diperhatikan seperti itu ya, orang tua, adik-adik atau gimana deh ya, aku lihat di sini. Sehingga memang keputusan yang terbaik bagi kalian berdua adalah ya kalian akan lebih merasa aman jika kalian melajang gitu ya. Dan ini yang memang saat ini kamu rasakan, aku lihat sekarang ya. Sekarang justru malah kamu lebih mending fokus aja dengan karir, keuanganmu, dan kamu lebih menikmati saat sekarang kamu single, saat sekarang kamu melajang kayak gitu, aku lihat di sini ya. Karena ya aku lihat selama ini kan kamu udah memperjuangkan dia, tapi ternyata dianya yang tidak bisa memperjuangkan kamu. Jadi ya udah, aku lihat di sini memang resiko orang yang effort, resiko orang yang berdedikasi itu biasanya begitu, dihianati gitu. Sialnya ya dihianati, salah pasangan ya, salah memilih. Makanya di sini dia melihat kamu tuh sekarang kayaknya bagus secara finansial, kamu berprestasi, terus itu kamu aman, nyaman, damai, tentram saat kamu sudah berpisah dengan dia, saat kamu saat ini sudah melajang, itu kamu kayak bahagia aja, ya fine-fine aja gitu, nyaman gitu, aman, tentram gitu.
Oke, kalau aku lihat kamu ini berdealing dengan seseorang yang punya jiwa petualangan, orang yang sukanya senang-senang aja, ya pengennya itu hidup tuh bahagia-bahagia aja. Orangnya juga energik, orangnya juga ceria, orangnya masih suka bermain-main, masih suka kilar-kilir, masih suka melakukan apapun yang dia mau. Orangnya aktif, optimis, ya, punya ide-ide segar, ya. Jadi aku lihat di sini orangnya kreatif, terus juga dia ini extrovert, ya, extrovert atau orang yang tidak kenal takut, ya. Semua mau dia lakukan seperti itu. Orangnya pemberani dan aku melihat nampaknya dia ini pengen memberikan kabar baik ke kamu atau pengen menelpon kamu atau chat kamu seperti itu, ya. Untuk memberitahu kamu tentang sesuatu di sini. Tapi nampaknya dia butuh apa ya, mengumpulkan rasa kepercayaan diri dia dulu gitu. Ya, karena kalau dilihat dari kartunya kan di sini kamu kayak udah memblokir atau menutup diri dari dia atau sudah apa ya, tidak welcome lagi sama dia. Nah, untuk bisa berani lagi mendatangi kamu itu kan butuh kepercayaan diri tuh. Nah, makanya di sini dia kayak butuh kepercayaan diri dulu, baru nanti dia akan telepon kamu atau chat kamu, ya, mengabari kamu. Kalau aku lihat kamu ini memang berdealing dengan orang yang cerdas, ya. Dia orang yang cerdas, pemikir seperti itu, ya. Terus juga aku melihat di sini, dia itu memang orang yang sering bertemu dengan orang-orang baru atau orang yang suka berkenalan dengan orang-orang baru, suka berinteraksi, suka dekat dengan orang-orang baru gitu ya. Bisa jadi memang dia ini orang yang dikenal atau orang yang terkenal seperti itu di lingkungan dia, di pekerjaan dia, seperti itu ya. Orangnya memang mungkin terkenal. Ditambah lagi dia ini orangnya bersemangat ya. Terus itu juga mungkin orang yang sangat membanggakan dirinya sendiri atau bisa dibilang narsis ya, seperti itu. Jadi apa ya, dia tuh kayak merasa nggak perlu malu gitu untuk explore dengan orang-orang baru atau berkenalan atau dekat dengan orang-orang baru gitu ya. Apalagi kalau misalkan ngebahas tentang kebanggaan diri, pencapaian diri itu, dia orangnya nggak malu-malu gitu. Dia akan explore gitu, dia akan menceritakan, dia akan pamer ya kebanggaan-kebanggaan diri dia. Nah, inilah ya, sifat yang seperti inilah yang membuat orang-orang di luar sana itu merasa tertarik sama dia gitu, karena dia orang yang sangat membanggakan dirinya gitu, orang yang narsis gitu. Ditambah lagi dengan the high priestess ya. Jadi di sini energinya dia orang yang gampang tergoda, ini ya, orang yang gampang tergoda ditambah dengan the high priestess. Jadi memang aku lihat gaya hidup dia ini nggak sehat ya, dan ganjen orangnya ganjen, orangnya itu apa ya, kalau cari pasangan tuh kalau misalkan dia laki-laki pengennya cari pasangan yang perempuan yang cantik, seksi, bahenol, montok ya, terus itu putih, tinggi atau gimana deh, dia punya kriteria tertentu yang pokoknya kalau perempuan tuh cantik, seksi, yang kayak gitu deh ya, kriteria yang seperti itu. Tapi kalau dia seorang wanita, dia tuh cari pria itu yang mungkin juga tinggi, bodinya bagus ya, yang mungkin bidang gitu ya, badannya, terus juga kaya raya ya, punya jabatan tinggi. Nah, seperti itu. Orang yang seperti itu. Jadi orang yang gampang tergoda dan flirting juga gitu ya. Udah di sini seduction, sini night life, di sini juga ada the high priestess. Memang gaya hidup dia itu bebas. Gaya hidup dia itu liar, ganjen. Yang semacam itu, apa sih sebutannya tuh? Ya, aku orangnya bukan orang yang terlalu gaul banget sih ya. Jadi pokoknya yang seperti itu. Ya, orang yang suka dunia malam, terus itu juga orang yang gampang tergoda dan suka menggoda. Ya, ganjen, nah yang seperti itu. Ya.
Nah, kemudian apa sih yang dia rasakan atau perasaan dia terhadap kamu atau gambaran dia terhadap kamu itu seperti apa sih? Kamu itu adalah sosok seseorang yang penuh dengan sensualitas, ya. Ya karena mungkin kamu itu tadi ya berprestasi, orangnya aktif, orangnya punya keahlian, kemampuan, mandiri, sukses, ya di mata dia sensualitas bersinar. Kamu tuh ya banyak keahlian, banyak prestasinya. Terus juga di mata dia kamu itu punya jiwa feminim. Entah kamu laki atau perempuan, jiwa feminim. Ya, bisa kalian cek lah jiwa feminim itu seperti apa di Google ya. Terus itu punya figur yang seperti dewa, seperti ilahi. Ya, bukan menyamakan kamu dengan Tuhan, enggak, bukan. Maksudnya tuh kayak penolong ya, kamu suka menolong, kamu tuh suka melindungi, menyayangi, nah yang seperti itulah ya, bukan menyamakan kamu dengan Tuhan, tidak bukan yang seperti itu, tapi kayak penyayang, penolong, suka menolong ya, suka menjaga, melindungi, orang baik-baik lah intinya gitu ya, ya orang baik-baik lah gitu bisa dibilang ya, di mata dia kamu tuh orang yang baik-baik, orang yang lurus-lurus aja, orang yang nggak neko-neko, nggak banyak neko-nekonya, nggak banyak ngedugemnya, nggak banyak minum-minuman keras, enggak, kamu bukan orang yang seperti itu, kamu orang yang lurus-lurus aja gitu, bisa dibilang kayak polos gitu lah ya, mirip lah ya, mirip-mirip dengan polos, atau ya memang bisa dibilang polos juga ya. Kamu tuh orang yang pengasuh ya, mungkin kamu juga suka menciptakan sesuatu, entah itu memang bentuknya barang atau suasana, ya suka menciptakan suasana yang hangat, menjaga, melindungi, seperti itu, punya jiwa keibuan ya, cantik, punya energi feminim, indah ya, dan setiap kali dia menjalin hubungan dengan kamu atau dekat dengan kamu, dia merasa seperti tenang, bahagia, nyaman, seperti berada di alam yang tenang, seperti ada di hutan yang tenang, adem ayem, nah yang kayak gitu ya. Dan di mata dia kamu itu sosok seseorang yang berusaha untuk tumbuh dan penuh dengan keberlimpahan ya. Dia ngelihat kamu tuh orang yang selalu bertumbuh dan berkelimpahan, orang yang pekerja keras, orang yang mau untuk berkembang, orang yang orang yang selalu meningkatkan kualitas diri, ingin hidupmu itu selalu berkualitas, berkembang, bertumbuh, nah seperti itu ya. Juga di mata dia kamu orang yang berkelimpahan, orang yang sukses, harmoni dengan hidupmu ya. Kamu itu harmoni itu maksudnya tuh kayak damai, aman, tentrem, nyaman gitu ya, menikmati hidup ya, tenang dengan hidup, nggak banyak masalah, nggak banyak neko-nekonya, nggak banyak juga cari-cari masalah. Nah kayak gitu, itu di mata dia kamu orang yang seperti itu. Makanya di sini, walaupun kamu ingin pisah sama dia, dia menganggap ini hanya jeda. Suatu saat nanti dia akan datang lagi, dia akan mengganggu hidupmu lagi, dia akan datang lagi ke kehidupanmu. Kenapa ya? Karena kamu sosoknya seperti ini loh. Gitu. Siapa sih orang yang nggak mau memiliki orang yang baik gitu loh di kehidupan dia? Kan nggak ada gitu. Pasti semua orang mau gitu. Apalagi dia udah ketemunya kamu. Ya kan, dia ngerasa beruntung banget ketemu kamu sosok yang baik banget. Mungkin kalau dia dalam kesulitan kamu selalu bantuin dia, entah itu secara support atau materi gitu kan, jadi ya enak gitu. Kemudian aku melihat di sini di mata dia kamu itu orang yang membumi, orang yang nggak nggak itu loh, flexing, orang yang nggak suka flexing ya, membumi, terus itu aman, nyaman dengan hidupmu, terus itu kamu kayak hidupnya tentram-tentram aja deh kayak gitu ya. Terus itu kamu itu sosok seseorang yang tahu bagaimana cara memberi dan menerima, terutama tentang cinta gitu ya. Karena di sini dia ngerasa kamu tuh orang yang selalu memberikan penuh kasih sayang dan perhatian secara umum terhadap dia. Dia ngerasain banget kamu tuh kalau udah sayang banget sama dia tuh jor-joran banget ngasih kasih sayang atau perhatian sama dia. Terus juga kamu itu orang yang bisa dibilang kayak selalu terhubung dengan jiwa dan batinmu. Jadi kamu menyadari banget apa yang memang benar-benar kamu inginkan. Kamu tuh orang yang
apa yang kata hatimu katakan akan kamu lakukan sesuai dengan kata hatimu. Nah, itu ya. Terus juga di mata dia kamu itu orang yang pemberani, orang yang tidak takut menuntut cinta. Bisa jadi kalau kamu itu cinta sama dia, kamu duluan loh yang mengutarakan kata cinta ke dia gitu. Kamu duluan yang mungkin melamar dia, ya nembak dia seperti itu. Ya. Karena di sini aku lihat memang kamu tuh orang yang tidak takut menuntut cinta dan dukungan dari orang-orang yang kamu cintai. Kenapa? Karena memang ya itu tadi, kamu orang yang kalau udah suka, cinta dan sayang sama seseorang tuh kamu jor-joran. Apa yang dia mau kamu kasih. Kamu kasih perhatian, kamu kasih materi, kamu berikan semuanya. Aku lihat di sini ya, seperti itu. Jadi kamu ngerasa gak perlu takut untuk menunjukkan cinta dan dukungan atau meminta cinta dan dukungan dari orang yang kamu sayangi, karena kamu memberikan kesetaraan atau keseimbangan gitu ya. Kamu cinta ya kamu memberi, otomatis kamu pun ingin meminta dong balasan dari apa yang telah kamu beri gitu, karena kamu kan cinta sama dia. Ya namanya juga cinta atau hubungan ya, pasti kan harus dari kedua belah pihak harus sama-sama saling memberi dan saling menerima gitu kan. Nah itu ya, jadi karena kamu punya pola pikir yang seperti itu, jadi kamu nggak pernah takut untuk menuntut cinta dan dukungan dari orang yang kamu cintai gitu. Bahkan aku lihat di sini dia merasa kamu itu orang yang nggak pernah takut menunjukkan emosimu. Kalau kamu marah sama dia, kamu marah gitu. Kamu nggak jaim-jaim. Kalau kamu kesal sama dia, kamu akan utarakan kekesalanmu gitu ya. Jadi kamu itu orang yang tidak takut menunjukkan emosimu. Karena kamu itu memiliki jiwa kepribadian yang memelihara, menjaga, ya melindungi, mengayomi seperti itu. Jadi kamu selalu siap untuk memberikan siapapun, pasangan atau orang-orang yang kamu cinta itu dukungan, bahkan kamu mau membantu orang-orang yang kamu cintai atau dia atau siapapun itu untuk bisa tumbuh, untuk bisa berkembang ya. Entah itu dukungannya itu tadi secara support system atau dukungan secara emosional atau bahkan secara materi gitu. Kamu nggak pelit-pelit gitu. Kamu akan berikan itu secara jor-joran gitu. Nah, inilah yang membuat dia merasa bersyukur banget, beruntung banget ya, kenal sama kamu, dicintai oleh kamu, didekati sama kamu. Cuman ternyata selama ini dia ngerasa gak bersyukur aja selama ini gitu ya. Nah ketika sudah bertahun-tahun kamu perlakukan dia dengan baik, kamu tunjukkan sifat aslimu, semuanya kamu jor-joran ke dia, nah baru sadar. Nah, sedangkan kamu yang di sini sudah patah hati, kamu sudah terluka, kamu sudah kecewa dengan kelakuan dia yang semena-mena, selingkuh, bohong, menusukmu dari belakang, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Makanya di sini dia beranggapan bahwa hubungan ini masih pause, masih jeda. Ya, dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa menarik perhatian kamu kembali. Makanya di sini dia masih sering stalkingin kamu. Dia nggak rela melepas kamu yang punya jiwa empress atau ciri-ciri empress ini, gitu ya. Empress itu kan permaisuri, ratu yang seperti itu ya. Jiwa yang elegan, terlihat lemah padahal berkuasa, seperti itu ya. Jadi kayak itu jiwa keibuan, lemah lembut tapi tegas, punya power. Nah, seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan juga dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada 7, 4, 12, 5, 2, 11, 24, 17, 10, 13, 1, 8, 30, 16, 26, 19, 31, 18, 25, 22, 9, 6, 14, 21, 23, 20, 15, 29, dan 28.
Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada Januari, Juli, Juni, Agustus, Mei, November, April, Maret, September, Desember. Kemudian apa nih, sionya? Bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio anjing, sio kerbau, sio naga, sio kelinci, sio kambing, sio babi, sio macan, sio tikus, sio monyet, dan sio ular. Tuh nggak kelihatan. Ini kelihatan nggak? Udah kelihatan ya? Itu aja ya. Oke, alfabetnya. Alfabet bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. S, F, O, D, X, B, Q, T, P, W, A, I, Z, Y, M, N, H, C, G, V, L, E, J, K. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.